Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Suralangi dibuat terpental oleh kelewang nenek kelewang merah. Bagaimana nasib Suralangi selanjutnya? Yuk cari tahu jawabannya di video berikut ini. Telaga yang airnya tadi bening kini kelihatan merah oleh darah. Dua orang anggota partai segera menghambur masuk ke dalam telaga dan membawa Suralangi ke tepian. Sampai di tepi telaga, Suralangi muntah darah, lalu roboh pingsan. Ketua partai Telaga Wangi menghela napas dan rangkapkan kedua tangannya di muka dada. Nenek kelewang merah, kata Dewa Pedang, ilmu silatmu bagus dan patut dipuji. Tapi ketahuilah, maksud menguji bukan berarti mencelakai. Nenek kelewang merah tertawa mengikik. Sekarang kau bisa bicara begitu, Brajaguna, kata si nenek pula dengan menyebut nama asli Dewa Pedang. Apa? Kau juga membuka mulut sewaktu anggota partaimu tadi mencelakai si bayangan setan. Bukan anggota partaiku yang mencelakainya, nenek kelewang merah, tapi si bayangan setan sendiri yang mencari celaka, menyauti Dewa Pedang. Si nenek tertawa lagi mengikik lebih panjang dari tadi. Suara tertawanya ini menusuk-nusuk gendang-gendang telinga. Maklumlah, semua orang bagaimana tingginya tenaga dalam si nenek. Ketika dia berhenti tertawa, maka ia pun berkata, "Pintar bicaramu seperti dulu saja, Brajaguna. Tapi kalau ilmu silatmu tingkatnya juga seperti dulu, kurasa belum saatnya kau memangku jabatan ketua dan mendirikan partai baru di dunia persilatan." Marah sekali orang-orang dari partai Telaga Wangi atas penghinaan ini. Dari samping melesat sesosok tubuh dan berdiri 6 langkah di hadapan nenek kelewang merah. Ternyata dia adalah Indrajaya, putra tertua dari Dewa Pedang sendiri. "Nenek kelewang merah, aku tak dapat menerima penghinaanmu tadi," kata Indrajaya. Si nenek kernyitkan kening. Matanya yang lebih besar macam jengkol disipitkannya sedikit. Lalu dengan senyum-senyum dia berkata, "Melihat kepada tampangmu, pastilah kau anaknya si Dewa Pedang. Nyalimu memang besar, anak muda, sebesar bapakmu dulu. Tapi lucunya, bapaknya yang dihina, kenapa anaknya yang maju? Kuharap kau bisa menjaga mulut dan tahu di mana berada orang tua," bentak Indrajaya. Nenek kelewang merah masih senyum-senyum. Seperti tadi, "Soal mulutku, soalku sendiri orang muda. Mulutku mau bicara dan keluarkan apa saja. Siapa mau peduli?" Jengkel sekali Indrajaya, maju 1 langkah. "Memang, sekalipun kau berak dari mulut, tak ada yang mau peduli," tukas Indrajaya sehingga semua yang hadir tertawa terbahak-bahak. Kelamlah muka si nenek. 70 tahun hidup, baru hari ini aku nenek kelewang merah menerima hinaan dari seorang bocah setan alas. Mulut perempuan tua itu komat kamit sebentar.
Semestinya sudah kupecahkan kepalamu, tapi melihat tampangmu begitu gagah, aku masih punya rasa belas kasihan. Cepat berlutut dan minta ampun. Indrajaya mendengus. Jangan anggap remeh semua orang, nenek tua. Terima dulu bekas tanganku pada mukamu yang keriput itu, baru aku sudi berlutut. Betul, bentak nenek kelewang merah. Dikasih ampun minta dikeremus. Apa kau punya susin tangan? 6 kepala, berani menantang aku. Bapakmu juga belum tentu menang melawanku. Mendidih darah Indrajaya mendengar lagi-lagi nama bapaknya dihina si nenek. Lihat pedang, bentak Indrajaya. Si nenek bongkok di samping tertawa mencemooh, juga agak heran karena ancaman yang dilakukan pemuda itu di saat sama sekali tangannya masih belum memegang pedang. Namun sekejapan mata kemudian terkejutlah nenek kelewang merah ini ketika melihat selarik sinar putih yang menyilaukan berkiblat membabat dari kanan ke kiri persis di depan hidungnya. Nenek kelewang merah berseru tertahan dan melompat 2 langkah ke belakang. Ketika melihat ke muka, ternyata si pemuda sudah memegang sebilah pedang dari perak murni. Diam-diam hati perempuan ini menjadi tergetar juga. Jurus apakah yang telah dikeluarkan oleh si pemuda hingga demikian hebatnya? Kalau anaknya sudah begini tinggi kepandaiannya, tentu Dewa Pedang sendiri lebih lihai lagi. Sementara itu, di antara para hadirin mulai terdengar kerasa kerisik yang menyatakan rasa kagum terhadap serangan kilat yang dilancarkan oleh Indrajaya tadi. Untuk tidak kelewatan kehilangan muka, maka dengan nada masih menganggap rendah lawan, si nenek berkata, "Orang muda, kalau kau bermaksud hendak mencoba kepandaianku, sebaiknya kau ajak 2 saudaramu yang lain. Bapak sama ibumu pun boleh, kalau kau mau juga. Kalau kau tak punya nyali menghadapiku sendirian, angkat kain burukmu tinggi-tinggi dan larilah dari sini," balas mengejek Indrajaya. "Penghinaanmu sudah kelewat takaran, bocah setan," teriak nenek kelewang merah. Tangannya bergerak. Wut! Selarik sinar merah melanda ke kepala Indrajaya, hebat dan cepat tiada terkirakan. Inilah jurus yang dinamakan perempuan tua itu dengan kelewang melalang jagat. Beberapa lawan tangguh dan utama telah menemui kematiannya dalam jurus yang hebat ini. Dan di saat itu, nenek kelewang merah sudah membayangkan bahwa kelewangnya kali ini pun akan memapas licin kepala si pemuda yang kurang ajar dan telah berani menantangnya. Namun si nenek jadi terkesiap dan berubah parasnya ketika menyaksikan bahwa serangan kelewangnya hanya mengenai udara kosong, bahkan Indrajaya sendiri lenyap dari pandangannya. Gelarmu sebagai nenek kelewang merah nyatanya hanya kosong belaka. Mendengar suara Indrajaya di belakangnya, si nenek segera membalik dan wut, wut. 2 kali lagi kelewangnya mengelebatkan angin deras dan sinar merah yang dahsyat. Namun lagi-lagi dia hanya menyerang tempat kosong. "Apa kau bertempur sendirian melawan tempat kosong, orang tua?" Terdengar lagi suara mengejek Indrajaya dari samping belakang. Sekali lagi si nenek putar dengan cepat tubuhnya yang bongkok dan lancarkan 3 kali serangan berantai. Bahkan kali ini juga disertai pukulan tangan kosong dari tangan kirinya. Namun hasilnya tetap seperti tadi. Suara riuh rendah semakin bising. Banyak para tamu yang hadir mengagumi ketinggian ilmu meringankan tubuh Indrajaya. "Pemuda setan, apakah cuma berani menghindar dan lari mengelit begitu saja?" bentak nenek kelewang merah dengan geram. "Siapa bilang aku tak berani melabrakmu, perempuan sombong?" saut Indrajaya.
Sesaat kemudian, maka larikan-larikan sinar putih menyilaukan yang tiada terkirakan banyaknya telah menggempur dan membungkus tubuh sang nenek. Tanpa membuang waktu, nenek kelewang merah putar kelewangnya laksana kitiran. Maka sinar putih dan merah kini saling bergumut berpalun-palun. Deru angin tiada terkirakan derasnya, sedang tubuh kedua manusia yang bertempur itu lenyap menjadi bayang-bayang cepat sekali. 10 jurus pun sudah lewat. Permainan ilmu pedang 1000 pedang mengamuk yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Suralangi kini dimainkan oleh Indrajaya hebatnya bukan main. Sebagai anak sulung dari ketua Partai Telaga Wangi, Indrajaya meskipun belum sempurna betul, tapi boleh dikatakan 3/4 ilmu dewa pedang telah diwarisinya. Selewat jurus ke-12, maka kelihatanlah bagaimana si nenek menjadi terdesak hebat. Beberapa ilmu simpanan yang lihai-lihai telah dikeluarkannya untuk menghancurkan serangan dan kurungan pedang lawan, namun sia-sia belaka. Maka perempuan tua ini jadi keluarkan keringat dingin, lebih-lebih ketika dia dibikin kepepet ke panggung sebelah utara. Apa mulut besarmu kini sudah jadi bisu, perempuan tua? Ejek Indrajaya. Nenek kelewang merah menyauti dengan satu bentakan keras. Ya! Kelewangnya menderu dahsyat. Indrajaya tak tinggal diam. Tubuhnya berkelebat lenyap. Hanya sinar putih yang kelihatan bergulung-gulung, melabrak dan menindih sinar merah dari kelewang si nenek tua. Tiba-tiba, ceras! Nenek kelewang merah berseru keras. Rambutnya yang kelabu dan disanggul kuncir di atas kepala terbabat putus disambar pedang perak Indrajaya. Sebelum dia punya kesempatan untuk melompat mundur, tahu-tahu sudah terdengar pula jeritannya. Daging lengannya tergores panjang sedalam 1/4 senti disambar ujung pedang Indrajaya. Darah berlelehan. Senjata perempuan itu terlepas dan jatuh di panggung. Gemparlah para hadirin menyaksikan hal ini. Perempuan tua berumur 70 tahun yang dikenal di dunia persilatan dengan julukan Nenek Kelewang Merah hari itu telah dipecundangi oleh seorang pemuda belia. Dengan muka merah laksana saga karena malu dengan terbongkok-bongkok, Nenek Kelewang Merah mengambil kelewangnya, lalu dengan geramnya berkata pada Indrajaya, "Apa yang terjadi hari ini tidak bakal kulupakan. Kelak aku akan datang kembali untuk mengorek kau punya jantung dari balik tubuhmu, dari balik tubuh dadamu." Habis berkata demikian, diiringi oleh sorak-sorai mereka yang hadir, maka tanpa menoleh lagi, si nenek tua itu segera meninggalkan tempat tersebut. Dengan kalah dan lalu kabur Nenek Kelewang Merah, apakah masih ada penantang lain untuk Partai Telaga Wangi? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.